Tapi misalnya nih dalam satu keadaan Boleh. lu ketemu mantan lu di satu eh, Occasion ya, ya, satu location keadaan. ya, satu keadaan, terus tiba-tiba lu gimana cara lu untuk yang ikhlas apa? Biar cepat move on tuh kan, misalnya kan kita udah ngeblok semua sosial media, semua apa. Mantan gue udah nikah semua. Enggak, Masa misal iya? contoh Oh. masa lalu kan ini buat temen. Oh iya, iya. Gimana? Misal ketemu dia nih, kan jalan ketemu dia. Terus mantannya juga, begini-gini aja. Wih. Yakin gue ditangkap loh sama satpamnya. Wih. Atau Lu move on dari mantan itu, aduh, aku pengen melakukan hal yang belum pernah gue lakuin nih dan nggak bisa gue lakuin karena nggak boleh nih sama mantan gue. Paling penting tuh misalnya kalian jadi sering olahraga, ngebentuk badan. Jadinya suatu hari ketika badan Anda udah sehat, keren, mantan Anda ketemu, kan jadi dia nyesel nih. Terus kita ngelihat mantan dia nih, lihat mantan kita sama cowok barunya yang mukanya lebih rendah dari kita, kan jadi kita ya elah, anjing, gitu. gitu. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Jam 8 Worldwide untuk edisi yang terbaru kali ini dengan episode keberapa ya, saya nggak tahu. Tips-tips selanjutnya dan tips hari ini itu nggak jauh-jauh dari cinta, ya kan? Love, sarang heo. CINTA. Jadi kita hari ini akan memberikan gimana sih tips ketika Anda move on dari mantan Anda. Itu. Karena kan kita banyak sering terjadi ya, cowok ataupun cewek, misalnya dia putus, wah dia nggak bisa move on, akhirnya dia galau, dia bermuram durja berhari-hari hingga akhirnya berpikiran untuk mengakhiri hidup. Itu sebenarnya goblok menurut gue ya, bego. Karena hidup kan bukan sekedar dia aja. Iya betul. Panjang men. Itu panjang, apalagi lu masih SMA. Nah itu. Umur masih 20 atau 23. SMA 20 gimana bang? Lulus SMA. Umur 20. Maksudnya SMA atau umur 20. Lu putus dari cewek lu, terus lu galaunya sampai nangis-nangis kayak gitu. Simpan air matamu untuk orang tuamu, bro. Iya. Asik, keren ya. Tapi nggak harus orang tua juga, yang namanya kesedihan mah sedih aja. Tapi bisa lagi nonton film Sherina kedua, itu bisa juga. Emang sedih bang? Gak tahu. Nah, Yang nomor satu adalah ini statement paling benar dan wajib Anda lakukan adalah langsung saja itu cari yang baru. nah, Manusia itu banyak, gak cuma mantan lu doang. nah itu penting tuh. Cari yang baru. Manusia itu banyak. Itu yang harus lu tanam. Jadi ketika gagal, oke, gue pasti bisa dapat yang baru. Iya. Orang yang lain banyak, santai ya santai. Santai aja banyak. Bisa nih. Jadi jangan seperti apa ya, katak dalam tempurung gitu kan. Jadi lo harus keluar dari situ, pecahkan tempurungmu, bongkar kebiasaan lama dan jangan sampai Jadi berjilid katak. pinjol. Oh, gue kira jangan jadi kata. Karena kata dalam tempurung kan, jangan jadi kata. Ya, jadi Ya, selanjutnya lu kalau ketika lu nyari yang baru atau segala macam, lu yakin lu pasti bisa dapat yang terbaik. betul. Betul. Nah itu sangat tidak relate dari hidup saya. Yang kedua, lu tuh jangan Anda jangan larut dalam kesedihan. Ya galau boleh, ya seminggu lah paling lama. Jangan lembek. Ini mau Anda cewek atau cowok, galau jangan kelamaan gitu kan. Kalian itu jangan suka larut dalam kesedihan. Tuh. Suka itu larutan yang masuk dulu dong. Bisa. Jangan sampai larut dalam kenangan juga, kenangan sama mantan gitu ya. Iya. Gitu soalnya kedepannya ada kenangan-kenangan yang akan Anda buat sama orang yang baru, belum tentu mau mantan Anda itu. Nah, Itu juga ya, mantan. biasanya nih kalau kalian gagal move on, kalian dapat orang baru, terus kalian nih ciri-ciri orang egois ya. Dia udah kayak gitu dibandingkan. Iya. Lah ingat lagu Farel Prayoga, Ojo dibanding-banding. Ojo dibanding kayak rungkat empet-empetan. Empet-empetan. Iya, diangkot rungkat. Empet-empetan. Nah, itu jangan dibanding-banding ke.
Kalau itu yang ada ya lu harus terima. Karena itu kan kesepakatan dua belah pihak Betul. untuk memulai. Betul. Lu jangan seperti itulah. Dan next Hmm? itu tipsnya adalah lu hapus semua jaringan komunikasi yang ada dianya gitu. Ini cara yang lumayan ekstrem tapi ini efektif untuk dicoba. Jadi kalau lu misalnya masih follow Instagramnya, unfollow, block, punya nomornya block, WhatsAppnya block, tapi jangan sampai membuat diri Anda goblok. Nah, Gitu. mantap. Jadi lu harus setiap lini yang berpotensi lu bisa menghubungi dia kembali. Kan kadang kita suka hilaf, chat aku kangen nih gitu. Nah lu blok. Jadi lu bener-bener menghapus semua kenangan sama dia gitu. Pilihan efektif sih. Iya, ini efektif menurut dia dan saya setuju. Iya. Walaupun dengan banyak perkembangan pembahasan kalau dia bilang ya harus diblok. Santai aja. Itu tergantung dirinya orang masing-masing. Iya sih. Kalau dirinya emang ya udahlah ikhlas, ya bisa jadi ya dia akan santai aja. Kalau dianya masih larut dalam masuk dulu. Ya, gitu lagi. Masuk mulu ke larut. Iya. Itu gimana deh? Terkurung terus dia. Iya. Terpenjara oleh rasa Terpenjara batin. Kita emang harus menjadi manusia itu ya harus beranilah mulai hal baru. Bisa jadi kalau dengan hal baru itu membuat kita lebih bahagia. Tapi jangan dengan alasan membuat hal baru itu lu lari dari masalah, itu beda. Iya. Itu beda problem. Lari hal baru itu untuk mencoba yang baru ya, bukan untuk meninggalkan Masalah apa emang? Move on dari mantan? misalnya dia lari, gue mau move on dari mantan, alasannya padahal dia punya tanggungan istri MBA atau hamil. Oh, Wah, iya, itu nggak boleh. Oh, bencong. Oh iya, nggak ada banci, gentle-gentlenya gitu. itu. Lu harus hadapi dengan senyuman, hadapi dengan tanggung jawab gitu. Blokade segala lini yang membuat Anda nggak tahu gue. Nah, jangan salting ya. Jangan stalking. Jangan stalking. Iya, jangan salting dan stalking. Jadi pas lu lagi stalking, lu salting, itu salah. Iya. Lu jangan. Kalau lu udah putus, lu pengen move on, lu nggak usah stalking sosial medianya. Iya. Kalau misalnya lu stalking sosial medianya, terus tiba-tiba ngelihat dia udah sama yang baru, lu ngapain lu? Panas kan, belakang panas nih, terus emosi sendiri, nggak jelas. Aduh, gua harus ngapain nih? Sosok nonjok tembok, apalagi kalau laki. Iya. Di situ ngechat temennya, minum yuk, gue stres nih. Gitu. Gimana lu? Ini nih cerita saya yang ketiga, yang keempat ini sama kayak yang ketiga sebelumnya. Abis di blok, jangan stalking. Mentang lu blok nggak dari main akun, seakan-akan lu jalan. Atau enggak lu stalking, tapi biar nggak terlalu kesel, ngeliatnya jauh-jauh gini. Iya. Ngapain? Nggak usah gitu. Move on mah. Move on aja ya. Move on aja gitu. Nggak perlu juga sebenarnya cari yang baru. Kasihan juga itu mereka jadi tempat pelarian Anda kan. Iya. Lu spending your time itu untuk improve yourself, bro. Iya. Habis itu sama teman-teman atau enggak menambah teman baru gitu. Itu paling enak. Kalau kata psikolog kalau emang lagi sedih ya nikmatin sedihnya, tapi jangan berlebihan. Iya. Terus biar prosesnya tuh untuk mendapat yang baru lebih cepat gitu. Dan next, Anda harus tanamkan mindset dalam pikiran Anda. Tanpa dia tuh nggak ada pengaruh dalam hidup kita gitu. The show must go on. Tetap jalan, kita tetap menjalani kehidupan kita masing-masing. Mantan itu cuma bagian dari kehidupan kita di masa lalu. Ini kita harus ada masa depan. Jadinya jangan terlalu ya itu tadi larut dalam segala lara yang pernah terjadi dalam kehidupan Anda berdua. Kan tadi tuh penjelasannya, hidup itu harus jalan terus kan? Betul. Kita nggak harus terpengaruh sama dia. Ya emang gitu, hidup jalan terus. Coba hidup jalan mundur, capek lu tiap hari lu jalan ke belakang mulu. Iya betul. Ya kan? Apalagi hidup lari sprint kayak Usain Bolt. Nah capek lu 24 jam lu sprint kayak Usain Bolt. Nah capek. Mau ngapain? Apalagi lu punya prinsip hidup itu tanpa dia tidak pengaruh dalam hidup lu. Emang tanpa dia tuh benar-benar nggak pengaruh. Yang bahaya tuh tanpa oksigen. Betul. Nah itu akan pengaruh berat dalam hidup lu. Dan tanpa iman itu paling berbahaya tuh. Bahaya. Nah gitu. Jadi ya minimal ya tanpa berdosa lalu jalani hidup lu, yakin bahwa hidup akan Iya. baiknya. Dan lu ini pemikirannya gini aja sih, kalau misalnya putus dari mantan, kalau Anda beriman ya, ya anggaplah ini berarti sang pencipta semesta itu
memberitahu bahwa sebenarnya dia emang bukan buat kita gitu. Tapi misalnya nih dalam satu keadaan Boleh. lu ketemu mantan lu di satu Occasion ya, ya, satu location, keadaan. ya, satu keadaan, terus tiba-tiba lu gimana cara lu untuk yang ikhlas apa? Biar cepat move on tuh kan, misalnya kan kita udah ngeblok semua sosial media, semua apa. Mantan gue udah nikah semua. Nggak Masa bisa iya? contoh Oh. masa lalu kan Iya. ini buat temen. Oh iya, iya. Gimana? Misal ketemu dia nih, kan jalan ketemu dia. Terus mantannya juga, gini-gini aja. Wih, Oh. Yakin gue ditangkap loh sama satpamnya. wih. Atau mungkin tapi nggak ada cara lain bang selain begitu. Ya udah, kalau misalnya dia nggak nyapa mah jalan aja terus cuek. Nah, Kan dia pasti ngerasa, dia pasti dia nyapa gue nih, nggak lu sapa. nah Gitu kan. itu. Nanti nggak tahu dia nge-WhatsApp, sombong banget lo. Panjang. Balik lagi. Iya, lu inilah setoran lagi. Jangan kayak gitu. Lu harus punya harga diri. Jangan sombong banget lu tadi, lu bales juga gitu. Terus kenapa? Gitu kan bisa atau nggak usah lu bales gitu. Lu harga Iya. diri lu tuh penting. Jadi untuk menjaga diri lu biar lu nggak kembali lagi ke hal-hal seperti itu adalah itu tadi ngembangin diri. Jadi kalaupun misalnya ketemu di tempat lain, lu udah fokusnya gue sibuk itu aja lah, ngapain gue pikirin dia. Kayak gitu. Misalnya lu move on dari mantan itu, aku pengen melakukan hal yang belum pernah gue lakuin nih dan nggak bisa gue lakuin karena nggak boleh nih sama mantan gue. Gitu. Misalnya pergi mijet, refleksi. Ya bisa. Ya kan. Refleksi bisa. Atau ekstrim sekalian, misalnya lu pengen manjat Gunung Everest, itu bisa juga. Atau paling penting tuh misalnya kalian jadi sering olahraga, ngebentuk badan. Jadinya suatu hari ketika badan Anda udah sehat, keren, mantan Anda ketemu, kan jadi dia nyesel nih. Terus kita ngelihat mantan dia nih, lihat mantan kita sama cowok barunya yang mukanya lebih rendah dari kita, kan jadi kita gitu. Atau mungkin lu ngebentuk, betul nih kata dia, ngebentuk badan untuk bikin dia jadi iri ya. Iya. Atau mungkin bisa juga lu ngebentuk kelompok orang, bentuk bikin negara baru. Dia kan pasti lebih iri. Kan bisa jadi ibu negara kan? Bisa. Itu kan bisa cuy. Bisa. Bentuk ideologi baru. Nah, dan kirimkan pesan kepada mantan Anda bahwa nggak ada lo, Ya. gua juga nggak peduli gitu kan. Buat mantan-mantan saya, selamat, semoga berbahagia.